pernah lihat di rumahnya teman saya itu dia memanfaatkan pekarangan rumahnya jadi kayak penampungan dan diisinya sama ikan kan. Iya. Dan memang di atasnya itu dikasihnya tanaman apa ya yang akarnya justru bisa nyari. Tomat gitu Pak. Jadi apa istilahnya memang sebenarnya kalau berbicara mengenai pangan semua yang bisa diasup sebagai bahan konsumsi itu namanya pangan, Pak. Iya. Karena kan setahu saya tuh pangan tuh tumbuh-tumbuhan, Pak, pohon-pohon. Kan sumber pangan ada dua, hewani dan nabati gitu Okay. ya. Jadi itu harus seimbang Pak, karena kemarin waktu hari gizi ya, hari gizi nasional, jargonnya kan protein ya. Nah, protein itu protein hewani gitu. Protein hewani itu bisa diserap jika ada nabati juga masuk. juga. Gitu. Jadi kalau enggak kan enggak seimbang gitu. Oke, ini apakah masih ada hubungan juga dengan 4 sehat 5 sempurna, Pak? Masih mengenai ada semacam lokasi fokus intervensi penurunan stunting dari tahun 2019. Kemudian ada juga penambahan lokasi fokus stunting terintegrasi tahun 2020. Ini apa ya? Kalau boleh tahu ini intervensi penurunan ini maksudnya apa nih, Pak? Jadi pemerintah secara nasional sejak tahun 2018 kalau tidak salah melakukan program intervensi pencegahan stunting di seluruh Indonesia. Jadi beberapa kota, kabupaten ditunjuk sebagai lokus penanganan stunting. Di Sumsel ini ada beberapa kabupaten kota. Kota Palembang itu menjadi lokus pada tahun 2020. Jadi waktu itu stuntingnya sekitar belasan dan sekarang sudah turun dengan adanya dalam tanda keroyokan istilahnya, keroyokan jadi air bersih, sanitasi, gizi, dan angka prevalensi stunting ini justru ini yang harus kita lebih cermat. Bisa jadi itu kan ada yang tidak terbaca, istilahnya fenomena gunung es. Ada istilahnya tuh tidak terdeteksi tadi. Jadi itu tadi karena cita-cita kita untuk menyiapkan generasi penerus. Program ini memang harus berkelanjutan dan menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama, baik dari sisi kesehatan maupun non kesehatan. Berarti ini ada semacam apa ya, kalau misalnya Pak Akbar sendiri memang ada semacam penyuluhan ke beberapa area. Mendapat program dari pusat dalam bentuk program pekarangan pangan lestari. Jadi tujuannya selain untuk produksi tanaman hortikultura, buah dan sayuran, juga guna menyiapkan atau mendampingi program pencegahan stunting di Kota Palembang ini. Jadi dengan adanya penyediaan sumber protein nabati hewani terdekat dengan keluarga, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari sumber protein nabati keluarga yang terdekat bagi. Sejauh ini sudah sampai mana, Pak? Kalau misalnya seperti kata Bapak tadi sudah sempat ada duplikasi. Untuk tahun kemarin ada 2 unit, 2 KWT. Tahun-tahun sebelumnya sudah beberapa unit juga. Mudah-mudahan tahun depan akan ada lagi di lokus-lokus ataupun lokus-lokus stunting di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palembang. Yang ada di Kota Palembang dan memang ini harus terus istilahnya digalakkan ya, Pak ya. Iya, itu juga mendorong kebersamaan. Hasil bahwa udah turun sekian persen gitu, Pak ya. Betul. Tapi kalau memang ada usaha, memang harusnya stunting ini benar-benar 0%, Pak ya. Iya, betul. Artinya kalau 0% kecukupan gizi ibu dan anak tercukupi. Kecukupan gizi anak tercukupi artinya keluarga itu mampu mengadakan pangan yang bergizi, yang berkualitas. Keluarga yang mampu memenuhi kecukupan pangan gizi berkualitas artinya dia mampu secara ekonomi kan. Jadi motif itu berawal dari kemampuan ekonomi, sosial ekonomi secara keseluruhan. Berarti gini, Pak ya, kalaupun kita bisa hubung-hubungkan pengentasan
apa ya, kemiskinan juga Pak ya? Iya betul. Karena berhubungan dengan ekonomi tadi Pak. Tapi stunting bukan hanya pada keluarga non sejahtera gitu ya. Tapi itu tadi Pak, yang kalau misalnya usaha kita kan katakanlah nih, kalaupun akhirnya berhasil ya, sekian belas persen turun gitu kan, tapi kan berarti masih ada belasan sisa. Itu tadi. Itu yang menjadi PR generasi setelah kita kan. Misalnya generasi kita sekarang turun sekian persen, jadi ruang generasi ini berarti masih ada sisa PR dan seterusnya gitu ya. Sampai nol seperti harapan Mas Abbas tadi. Iya, jadi Pak, kalau misalnya Bapak melihat sekarang ini Pak ya, katakanlah nih ya, generasi selanjutnya nih, ada nggak sih mereka perhatian ke arah situ Pak? Terutama untuk ini konsentrasi ke stunting ini Pak. Mungkin bukan ke stuntingnya ya, dia kecukupan gizinya. Kalau secara pribadi saya belum melihat, tapi mudah-mudahan ke depan lebih bisa gitu ya. Karena itu nanti indeks apa istilahnya? Tinggi yang sama gitu ya. Kita bisa lihat di keluarga kita sendiri deh. Anak 1, kedua, ketiga itu kan lain pertumbuhan tubuhnya sesuai dengan perkembangan ekonomi ayah ibu kita gitu kan. Mana yang gizinya cukup pada saat balita. Bener sih. Tapi memang ada ini saya sempat memperhatikan gini, generasi setel mungkin untuk hitungan 3 tahun atau 5 tahun berikutnya Pak ya. Jadi misalnya nih anak-anak sekolah nih, katakanlah dia sudah masuk SMP atau SMA nih ya. Itu ya. Kemudian hitungan 3 tahun kemudian loh kok ini mungil-mungil gitu kan. 3 tahun kemudian gede-gede semua. Ini apakah ini semacam fenomena nih Pak? Semacam sinyal lah. Sinyal bahwa pada masa sebelum usia tersebut pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan asupan gizi di anak-anak kita tersebut. Iya. Tapi kadang-kadang gini Pak ya, ada semacam bukan kita membanding-bandingkan ya. Ada memang